Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yakwa, kali ini kita berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak ada di surga. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum kafir Quraisy. Perang Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwa itu terjadi pada 15 Syawal tahun 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir di luar kota Madinah. Strategi pun disusun. Sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum kafir Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya, sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Perang Uhud melibatkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang. Dalam perang dahsyat itu, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun, kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud tergiur barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan pasukan pemanah agar tidak meninggalkan Bukit Uhud walau apapun yang terjadi. Namun, mereka mengabaikan perintah Rasulullah. Adanya pengosongan pos oleh pasukan pemanah tersebut digunakan oleh Panglima kaum kafir Quraisy Khalid bin Walid untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Jenazah para syuhada Uhud akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dimakamkan. Ibrah apa Ustadz yang bisa diambil bahwa pasukan ini yang berada di sini, yang telah jelas-jelas oleh Rasulullah SAW perintahkan untuk tetap berada di sini, mempertahankan posisi intai. Kemudian ada harta rampasan yang mulai tercecer dan nampaknya pasukan Muslim juga mulai mendesak. Kemudian turun. Ibrah apa? Terjadi ketidaktaatan ini sebenarnya untuk kita umat Rasulullah sekarang ini apa yang harus kita ambil? Pelajaran yang sangat berharga sekali. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik itu kita paham atau tidak, kemudian terasa berat atau ringan, atau kita tidak melihat bahwasanya itu ada manfaat di dalam perintah itu, tetap kita harus taati, ya. Perintah Rasulullah itu adalah
sebuah perintah yang wajib ditaati, ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, ya. Jadi ketaatan kepada Rasulullah itu adalah nomor 2 setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Taat kepada, diulangi 2 kali, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul. Kalimat taat diulangi lagi, wa atiur rasul, ini taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Kalimat taat tidak diulangi yang ketiga kalinya ketika ulil amri, para pemimpin. Kenapa pemimpin itu boleh kita taati kalau memerintah pada kebaikan? Nah, kalau apa yang diperintahkan Rasulullah sudah jelas-jelas baik, makanya atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum, kalimat taatnya di sini atiku nggak diulangi. Karena apa? Karena ulil amri, pemimpin itu kadang nggak bisa memerintahkan yang jelek, yang buruk, yang bagus juga ada. Jadi perintah ulil amri itu kita bisa lihat kalau bagus dan kemaslahatan umat kita bisa mentaati. Tapi kalau perintahnya jelek tidak boleh, tidak ada perintah untuk mentaati. Nah, jadi di sini ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak untuk ditaati. Kejadiannya sebagaimana pasukan perang ini begitu. Bagaimana keadaan Sayyidina Hamzah waktu itu secara fisik sehingga menjadi sebuah epik, ya, sebuah pengorbanan besar yang kita juga ambil ibrahnya. Mungkin lebih detail Ustadz apa yang dilakukan oleh pasukan kafir Quraisy waktu itu kepada Sayyidina Hamzah. Nah, karena di sini adalah Hamzah ini merupakan salah satu sasaran yang utama untuk dihabisin, ya. Hamzah sudah membela habis-habisan pasukan kaum muslimin, akan tetapi memang takdir Allah menentukan Hamzah harus wafat di medan perang ini. Jadi sebenarnya orang yang Wahsy ini yang pengen membelah dada Hamzah untuk mengambil hatinya, karena Hindun itu saking dendamnya sekali, pengen melumat hatinya Hamzah. Akhirnya tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan jenazahnya sehingga tidak terjadi pembelahan dada dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat bahwa Wahsy telah menyatakan Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Wahsy bahwa keislamanmu telah diterima, tetapi aku minta agar kamu tidak mendekat kepada saya, karena saking sedihnya Rasulullah mengenang wafatnya paman beliau yaitu Sayyidina Hamzah. Mungkin ada ibrah apa Ustadz bahwa Rasulullah menunjukkan sikap itu? Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya memang kecintaan Rasulullah SAW kepada pamannya Hamzah yang sudah membela mati-matian sejak perjuangan Rasulullah SAW itu yang tidak bisa tidak bisa mengobati rasa pilunya dengan peristiwa pembunuhan Wahsy yang memang itu adalah pembunuh bayaran. Masya Allah, Masya Allah. Ibu, Bapak, dan teman-teman semua masih ingat ya kita berada di mana sekarang? Bukit Rumat. Disinilah dulu pasukan Muslim berjaga dengan anak panahnya, ya, dengan panah-panahnya, melihat pertempuran yang terjadi di sana dan kemudian apa yang terjadi ketidakdisiplinan. Tetapi nanti pada analisis yang lebih dalam dikatakan bahwa pada dasarnya perang Uhud sendiri tidak mencapai tujuan seperti bagaimana orang kafir menginginkannya, karena dia tidak bisa masuk ke Madinah sehingga tidak terjadi kehancuran. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Untuk itu sekarang kita ke makam. Boleh diceritakan dulu Ustadz, di sana di kotaan makam syuhada ada kotak yang lebih besar, apa itu? Silakan. Yang kotak yang besar itu adalah yang liang lahat yang memang itu massal gitu ya, yang beberapa jenazah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar para syuhada Uhud itu dikuburkan di tempat dia terjatuh di situ. Jadi Al-Fatah, makbul. Al-Fatah, makbul. Al-Fatah, Al-Fatah, makbul, makbul. Al-Fatah, 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 makbul, makbul, makbul. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sahabat Yakwa, demikian uraian mengenai sejarah Jabal Uhud. Semoga kita semua merupakan umat yang selalu mengingat kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.